Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin jamaah pengajian Rabu malam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang agama Islam, dinul Islam. Kajian pada malam hari ini adalah kajian yang sangat fundamental. Kami akan membahas masalah akidah. Pengertian akidah, pengertian akhlak, dan juga hubungan antara akidah dan akhlak. Hadirin jamaah pengajian Rabu malam rahimakumullah. Akidah adalah ikatan. Kita sudah sering mendengar bahwa akidah kita adalah akidah Islam. Kita harus berakidah. Pengertian akidah adalah ikatan, al-aqdu. Maksudnya adalah ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh. Kalau pengertian akidah Islamiyah berarti pembahasan tentang ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang telah berakidah berarti dia telah mengikatkan jiwanya, mengikatkan batinnya, mengikatkan jiwa dan raganya secara zahiran wa batinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pengertian akidah adalah ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatan ini tentunya ada di dalam hati kita. Ikatan batiniah kita. Ikatan ini adalah ikatan yang ada di dalam hati. Sehingga ketika orang ini berakidah, berarti dia mempunyai keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya beserta dengan sifat-sifatnya, asma-asmanya, dan sebagainya. Juga berkaitan dengan rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya. Ketika seseorang ini di dalam hatinya mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah, bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Allah adalah satu, bahwa Allah adalah al-ahad, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika keyakinan ini sudah kokoh, sudah tertanam dalam dirinya, maka selanjutnya akan berpengaruh kepada sikap dan perbuatannya. Sikap dan perbuatan inilah yang kita sebut dengan istilah akhlak. Sehingga sikap kita, perbuatan kita, itu adalah cerminan akhlak kita. Makanya akhlak ada dua, yaitu akhlak madmumah, akhlak yang tercela, dan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Akhlak adalah perwujudan dari perbuatan kita. Ini yang dalam gampangannya kita sebut dengan istilah akhlak. Akhlak itu etika, moral, perbuatan, dan sebagainya. Dan selanjutnya, hubungan akidah dan akhlak. Ketika kita sudah bicara tentang akidah, di mana akidah tadi adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati seseorang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaan Allah, maka juga akan berpengaruh ke dalam perbuatannya, di mana perbuatan itu adalah akhlak. Sebagai contoh, hadirin rahimakumullah, ini adalah pembahasan yang sangat dasar. Ketika kita ini sudah percaya kepada Allah, sebagai contoh bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Ketika keyakinan ini sudah kokoh ada di dalam hati kita, maka kita akan merasa dimanapun kita berada, Allah itu ada. Dimanapun kita berada, Allah akan mengawasi semua perbuatan kita. Kalau seseorang sudah merasa bahwa Allah itu ada, yang mengawasi semua perbuatan kita, otomatis
semua perbuatannya, akhlaknya, sikapnya, ucapannya, tingkah lakunya, dan semuanya itu akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika dia sudah merasa diawasi oleh Allah, ketika dia merasa bahwa Allah ini ada dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, ketika perasaan ini dalam hati kita sudah ada perasaan seperti itu, otomatis apa yang dilakukan akan berpengaruh besar. Bahwa apa yang dilakukan adalah tidak mungkin akan menjauh dari sesuatu yang nanti menyebabkan dimurkai oleh Allah. Otomatis perbuatannya adalah melakukan perbuatan yang nanti menyebabkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin hubungan antara akidah dan akhlak. Ketika seseorang yakin di dalam dirinya bahwa Allah itu as-sami, zat yang maha melihat. Ketika seseorang merasa dalam dirinya bahwa Allah zat yang maha mendengar, maka akan memberikan sikap dalam kesehari-harian bahwa semua perbuatan akan diawasi oleh Allah. Semua ucapannya didengar oleh Allah. Ini nanti akan memberikan pengaruh besar terhadap sikap dan perilakunya. Akhirnya, ketika seseorang berakidah kuat, berkeyakinan kepada Allah kuat, maka akan memberikan efek kepada perbuatannya. Perbuatannya nanti akan menjadi perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, akan menghasilkan akhlak-akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Sehingga kenapa seseorang kok berani bersikap tidak jujur? Berarti itu otomatis menandakan bahwa akidahnya lemah. Semakin kuat akidah seseorang, semakin kuat keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatannya akan menjadi mulia. Demikian pula sebaliknya. Ketika akidah seseorang itu lemah, keyakinan kepada Allah itu lemah, maka akan memberikan pengaruh pada perbuatannya. Kenapa seseorang mudah bohong? Kenapa seseorang mudah menipu? Kenapa seseorang kok mudah sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah? Karena dia tidak merasa bahwa perbuatannya diawasi oleh Allah. Dia tidak merasa ini. Atau merasa akan tetapi dalam posisi yang lemah. Sehingga apa? Tidak begitu takut kepada Allah. Inilah hadirin. Sehingga antara akidah dan akhlak ini tidak bisa kita pisahkan. Seseorang dengan berakidah kuat, maka akhlaknya akan mulia. Demikian pula sebaliknya. Seseorang dengan akidah yang lemah, itu akan memberikan perbuatan, akan berefek kepada perbuatan, dan perbuatannya itu tentunya menjadikan perbuatan yang buruk. Karena itu hadirin, yang perlu kita tekankan adalah bagaimana akidah kita biar menjadi kuat. Tentunya kita harus tidak hanya tahu kepada Allah, kita harus kenal kepada Allah. Bagaimana kenal kepada Allah? Tentunya kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Antara lain dengan mengetahui asma-asma Allah. Antara lain dengan mempelajari ciptaan-ciptaan Allah, maka kita akan kenal dengan Allah. Semakin seseorang ini kenal dengan Allah, semakin seseorang ini dekat dengan Allah, semakin seseorang itu yang ada dalam hatinya, dalam jiwanya Allah, maka ini akan mengontrol semua sikap dan perbuatannya. Hadirin, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua untuk senantiasa menjaga akidah kita, meningkatkan akidah kita, agar senantiasa dalam kehidupan kita, akidah kita semakin kuat. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.